Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kali bukan saya memonopoli ya, soalnya tadi WL istri saya mimpin, jadi saya mimpin. Ini ada kebetulan jadwal yang Bapak Gembala berikan kepada kami. Baik, saya mencoba untuk memberikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai seri yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, kalau Bapak Ibu lihat di dalam screen, ini ada uang dolar yang berserakan. Bukan maksud saya untuk Bapak Ibu mengumpulkan dolar ya, tapi kalau kita lihat di dalam gambar ini, masing-masing mempunyai prediksinya masing-masing. Mungkin ada yang bilang, kalau kita artikan gambar ini bahwa dolar berhamburan di tong sampah gitu ya. Atau mungkin orang ini orang asing, orang Amerika, karena uangnya dolar semua. Tapi yang mau saya maksudkan dari gambar ini adalah berkat yang berkelimpahan ya. Judul ini sama dengan apa yang gembala senior kita bilang bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan dan pemulihan. Nah, kalau kita lihat berkat dan berkelimpahan, pasti semua orang yang hadir pada pagi hari ini pasti menginginkan ya. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, ada Allah yang maha kuasa. Kita lihat begitu banyak janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kaya ya. Saya ambil contoh di dalam Amsal 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berarti Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, Allah yang kaya, bukan Allah yang miskin. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kok kita tidak mengalami berkat, kita tidak mengalami kelimpahan. Apa yang salah? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Mungkin Tuhan hanya mengasihi bangsa Israel atau orang, Tuhan mengasihi hanya suku tertentu di negara Indonesia. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita belajar ya, untuk mengetahui kenapa kita tidak mengalami berkat, kita tidak mengalami kelimpahan yang Tuhan janjikan. Saya mencoba untuk memberikan beberapa penyebab, ada dua hal. Nah, saya ambil dari kitab Yunus. Ya, Bapak Ibu tahu, ini adalah contoh dari seorang nabi yaitu Yunus. Ya. Kita tahu bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa Israel yang waktu itu sudah tidak mematuhi perintah Tuhan. Tapi Nabi Yunus ini adalah salah satu nabi yang diutus Allah untuk memberitakan kabar keselamatan di luar bangsa Israel, yaitu bangsa Asyur. Ya. Di dalam Yunus 1 kita baca ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah saja ya. Ceritanya bahwa Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, yaitu ibu kota Asyur ya, untuk memberitakan kabar keselamatan. Ternyata apa yang Nabi Yunus lakukan, dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis ya. Nah, setelah saya lihat di dalam kita bahwa umumnya kenapa Nabi Yunus tidak datang ke Niniwe, karena bangsa Israel pada saat itu sangat membenci bangsa Asyur, karena bangsa Asyur terkenal dengan kejahatannya. Makanya Nabi Yunus berpikiran ngapain memberitakan kabar keselamatan. Oh, bangsa Asyur jahat kepada bangsa Israel. Makanya dia lari ke negara lain, ke kota lain, yaitu ke Tarsis. Nah, di dalam Yunus 1 itu juga kalau kita baca bahwa karena tidak taatnya Nabi Yunus, di tengah laut terjadi gelombang. Begitu dahsyatnya gelombang sehingga hampir-hampir kapal yang ditumpangi oleh Yunus akan hancur. Nah, singkat cerita terjadilah pengundian
di mana awak kapal tersebut heran, biasanya nggak ada ombak yang begini besar, tapi kenapa mendadak pada hari itu ombak begitu besar tuh. Nah, setelah diundi ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kebetulan, tapi memang ada satu cara yang Tuhan mau tunjukkan kepada Nabi Yunus bahwa kalau kamu tidak taat, resikonya begini. Bukan kamu saja yang mengalami bahaya, tapi seluruh orang yang ada di sekitarmu akan mengalami bahaya. Makanya yang pertama, mengapa kita tidak mengalami hidup yang berkelimpahan? Salah satunya adalah ketaatan kita. Saya mencoba mencari apa dari arti dari ketaatan. Yang pertama dalam bahasa Ibrani-nya adalah sama, yang berarti meresponi dengan kebijaksanaan suatu panggilan. Yang kedua, penundukan diri secara bijaksana, tak ada keinginan dari orang-orang yang mempunyai otoritas dari Tuhan. Dari kedua arti ini, biarlah Bapak Ibu boleh bertanya di dalam diri kita sendiri, apakah kita selama ini sudah taat ya, dengan arti dari keduanya. Nah, di sini saya akan mencoba ada beberapa macam ketaatan. Ya. Yang pertama, ketaatan yang dikhianati. Ya. Saya contoh di dalam Lukas 22 ayat 48 itu mengenai Judas Iskariot. Kita tahu pada zaman itu kalau orang memberikan ciuman itu merupakan tanda kasih orang tersebut kepada orang yang dicium. Nah, berarti cium pipi ya, bukan cium bibir ya. Tapi pada saat ini apa yang Judas Iskariot lakukan? Dia benar-benar sama, dia mencium pipi Yesus tapi dengan maksud tertentu. Kita tahu bahwa pada saat itu Judas telah memberikan untuk menjual Yesus kepada tentara Romawi, tapi tentara Romawi waktu itu tidak tahu siapa itu Yesus, tampaknya yang terang. Makanya waktu di taman itu Yudas mencium pipi Yesus sehingga tentara Romawi tahu, oh ini namanya Yesus, maka dia ditangkap. Itu maksudnya dari ketaatan yang dikhianati. Yang kedua, ketaatan apa? Ketaatan yang dipotong-potong atau setengah-setengah. Ya. Saya ambil contoh mengenai Raja Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 9. Di situ diceritakan bahwa Raja Saul disuruh oleh Tuhan untuk membasmi bangsa Amalek atau orang Amalek. Tuhan Yesus bilang, kamu datang ke sana, habisin semua orang yang ada di Amalek tanpa kecuali, termasuk binatang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Raja Saul, dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia datang, benar dia datang, cuma hanya membunuh yang jelek-jelek. Ternyata hewan yang bagus sampai rajanya sendiri, Raja si Amalek, tidak dibunuh, tapi dia bawa. Itu maksudnya ketaatan yang setengah-setengah atau dipotong-potong. Yang ketiga, ketaatan yang sepenuh hati. Ya, saya ambil contoh adalah Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 3. Kita tahu bahwa Abraham mempunyai anak Ishak bukan hal yang mudah. Dia harus menunggu beberapa tahun. Tapi ternyata setelah Ishak lahir, Allah mau menguji kembali iman percayanya Abraham. Dia bilang, Abraham, kamu pergi ke Gunung Moria, persembahkan anakmu Ishak. Apa yang Abraham lakukan? Dia diam, tanpa komentar, dia laksanakan perintah Tuhan. Jadi ketaatan yang sepenuh hati adalah ketaatan tanpa pertanyaan atau komentar. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang terakhir, ketaatan apa? Adalah ketaatan yang sempurna. Kita tidak usah susah-susah mencari contoh dari ketaatan yang sempurna, karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus adalah Allah, tapi dia rela datang ke dunia untuk menjadi manusia yang berdosa. Ya. Kita tahu bahwa pengorbanan Yesus tidak sedikit. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib. Itulah ketaatan yang Yesus lakukan. Dia mengikuti apa yang Bapaknya perintahkan. Mati di kayu salib untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Nah, dari beberapa macam ketaatan yang saya berikan, Bapak Ibu bisa bertanya di dalam diri kita masing-masing. Kita ada di ketaatan yang mana? Mungkin selama ini ketaatan kita hanya sepotong-sepotong, atau mungkin ketaatan kita
hanya untuk menyenangkan diri kita atau menyenangkan ABS, asal Bapak senang. Pokoknya Bapak bilang A, kita ikutin, padahal hati kita tidak bersuka cita. Tapi biarlah pada pagi hari ini setelah kita mengetahui beberapa macam ketaatan, kita boleh mengoreksi bahwa selama kita hidup, kita berusaha untuk mencapai ketaatan yang nomor 4, ketaatan yang sempurna, yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Mengenai ketaatan, kalau menurut saya pribadi, susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Kalau saat ini mungkin bagi yang sudah berkeluarga, kehidupan kita makmur, setiap bulan ada pemasukan uang, anak kita sehat, anak kita bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Mungkin kita tidak mengalami kesusahan untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau kita balik, ya, kita di PHK, ya, kemudian saat itu anak kita mau sekolah, masukin, mau meneruskan sekolah, perlu biaya, kemudian dia sakit lagi. Apakah ketaatan itu masih ada di dalam diri kita? Apakah kita sanggup mengatakan saya akan taat kepada Tuhan? Saya pernah lihat di dalam TV, di mana di situ ada penjahat yang tertangkap, kemudian diwawancarai oleh reporter. Dia tanya, kenapa kamu berbuat kejahatan? Dia bilang, karena kebutuhan ekonomi. Kadang-kadang kebutuhan ekonomi itu membuat kita, yang sebenarnya kita tahu bahwa hal ini tidak boleh, tapi karena dorongan perut, ya, dia melakukan hal yang melanggar itu Tuhan. Ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, kalau kita sebagai anak Allah dan Tuhan itu adalah Maha Kaya, tapi mengapa kita hidup berkekurangan atau tidak senang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Satu kunci ialah kita harus tahu bahwa kesusahan atau penderitaan atau ujian yang kita alami itu adalah pengujian iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap sabar, kita harus tetap taat, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama, mengenai ketaatan. Mengapa hidup kita berkelimpahan? Karena ketaatan. Kita harus koreksi, apakah kita selama ini taat atau tidak. Yang kedua, saya mengambil contoh di dalam Yunus 3. Ya. Setelah Yunus ditelan oleh ikan besar, ya, selama 3 hari, ternyata Yunus bertobat. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan sudah melanggar perintah Tuhan. Makanya di dalam perut dalam perut ikan dia minta ampun, dan Tuhan mendengar pertobatannya. Makanya dia menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus keluar. Ya. Nah, kemudian datang lagi perintah Tuhan yang kedua. Ya. Dia bilang, oke, Yunus, sekarang kamu pergi ke kota Niniwe. Ternyata Yunus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia datang ke kota Niniwe, mengabarkan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Ternyata apa yang Yunus beritakan di dalam kota Niniwe diterima positif oleh penduduk kota Niniwe. Bahkan rajanya sendiri menginstruksikan kepada seluruh rakyatnya untuk berpuasa, untuk berseru kepada Tuhan, minta pengampunan. Dan apa yang terjadi? Allah mendengar permohonan maaf penduduk kota Niniwe, makanya hukuman tidak jadi diturunkan kepada kota Niniwe. Jadi yang kedua, kunci atau hal yang bisa membuat hidup kita berkelimpahan adalah pertobatan. Apa maksudnya pertobatan? Terkadang secara umum ya, kalau arti dari pertobatan berbalik dari dosa. Itu yang definisi dari orang-orang biasa katakan berbalik dari dosa. Tapi apa sebenarnya arti dari bertobat ya? Di dalam bahasa